Yang Yesus bilang, tidak peduli masa lalumu, tidak peduli kondisimu, tidak peduli dengan semua kekuranganmu, kelemahanmu. Dia bilang gini, dari awal aku ciptakan kamu untuk jadi terang. Gimana kita menikmati hadirat Tuhan? Saudara pasti bilang yes, tapi pertanyaannya, Tuhan nikmati gak? Ya, jangan sampai kita terus cuman menikmati, tapi Tuhan gak menikmati. Dia baru mau menikmati, kita sudah pergi. Ya, saya sadari di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah semua hal, seringkali kita gak punya cukup banyak waktu untuk spend time. Ya, jadi sangat indah kalau kita bisa kumpul sama-sama dan kita nyembah Dia. Ya, tapi tetap setiap kita harus punya waktu dengan Dia. Ya, setuju katakan? Amin. Ya, baik. Saya ingin share melanjutkan apa yang disampaikan Pak Alex minggu lalu. Kita tetap ada di tema kita di bulan Oktober adalah memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi ya. Atau bahasanya adalah kita menjadi saksi buat Dia. Bagaimana kita menjadi cermin atau display dari Tuhan. Saya ingin kita buka Matius 5 ayat 14 sampai 16. Ini termasuk salah satu ayat juga yang kita pakai untuk menjelaskan visi kita. Ya. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16 baca sama-sama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, tadi pagi di bagian pertama saya menjelaskan dari ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Tidak disebutkan bahwa kamu akan jadi terang dunia. Tetapi you are the light of the world. Kalau saudara baca ini, saudara akan mengerti bahwa yang Yesus maksudkan, dia betul-betul serius. Dan dia percaya sama saudara. Dan itulah impiannya buat kita. Itulah masa depan yang Tuhan lihat untuk setiap kita. Bahwa kita adalah terangnya. Terang dunia. Ya. Terlepas dari kita merasa kita punya begitu banyak kekurangan, ya, kita belum bisa, masih belum bisa atur uang, masih belum bisa atur emosi, masih belum bisa banyak hal. Kita bisa bikin list. Nah, seringkali itu jadi alasan buat kita untuk kita sembunyikan terang kita. Loh, yang Yesus bilang, tidak peduli masa lalumu, tidak peduli kondisimu, tidak peduli dengan semua kekuranganmu, kelemahanmu. Dia bilang gini, dari awal aku ciptakan kamu untuk jadi terang. Dan tahukah saudara, setiap firman yang dilepaskan oleh Tuhan itu punya kuasa untuk meng-create apa yang dia ucapkan, apa yang dia maksudkan dari mulanya. Ketika Tuhan berfirman, jadilah terang.
firman itu bergerak dan meng-create apa yang tidak ada jadi ada. Sayangnya seringkali kita nggak percaya bahwa kita bisa jadi terang. Bukan karena apa yang kita lakukan atau yang tidak kita lakukan. Saudara perlu tahu dulu bahwa saudara adalah terang. Dan itu identitas saudara yang baru di dalam dia. Setiap orang percaya, Yohanes 1 berkata bahwa semua orang yang menerimanya dia diberinya kuasa untuk jadi anak Allah. Ketika saudara terima dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara diberinya kuasa. Diberinya, saudara tahu kuasa itu seringkali tidak bisa keluar karena kita nggak punya, kita nggak percaya diri. Ya, kita ragu. Tadi pagi saya katakan bahwa seringkali Tuhan lebih percaya sama kita daripada kita percaya sama diri kita sendiri. Saudara masih ingat cerita Gideon? Saudara, waktu saya baca itu, saya melihat itu saya. Malaikat Tuhan datang dan bilang sama dia, "Hai, salam bagimu pahlawan yang gagah perkasa." Gideon lagi sembunyi, orang Israel lagi dijajah, saudara. Lalu Gideon bilang, masa Tuhan? Tuhan tetap bilang, pergilah dengan kekuatanmu, selamatkan bangsamu. Tadi saudara baca bagaimana Gideon dalam ketidakpercayaan, dia minta tanda. Tapi anehnya Tuhan itu percaya sama dia. Dan tahukah saudara, itu jadi problem kita, orang percaya. Apakah saudara percaya bahwa saudara terang? Dia terang dunia ada di dalam saudara. Setuju? Nah, yang kedua, di bagian kedua ini saya ingin ngomong dari ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi saudara dan saya punya terang. Seperti Pak Joni bilang, biar izinkanlah terangmu itu bercahaya. Artinya saudara mau terbuka. Ya, tapi seringkali seperti ayat sebelumnya dikatakan, kita menyalakan pelita, kita punya terang, tapi kita sembunyikan dia. Dengan alasan, aduh saya masih begini Pak. Saya masih merokok Pak, saya masih begini Pak, saya masih begini Pak. Saudara terima Yesus, hari itu juga saudara jadi terang. Tahukah saudara, identitas kita menentukan apa yang akan kita capai dalam kehidupan kita. Ya seringkali saya bilang our being determines our doing. Identitas kita, siapa kita, menentukan apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan. Dan beberapa kali saya sampaikan bahwa saudara nggak pernah lihat ikan les berenang. Betul? Yang saudara lihat manusia les berenang. Karena dia ikan, dia berenang. Bukan karena dia berenang, dia bisa berenang, dia ikan. Manusia bisa berenang, tapi manusia bukan ikan. Dan untuk berenang, manusia perlu belajar, ikan nggak perlu belajar. Betul? Kenapa? Karena identitasnya dia ikan. Tahukah saudara bahwa saudara itu terang dunia? Amin.
Amin. Gak usah pakai file itu, saya nggak pakai. Makasih teman-teman. Tahukah saudara, di tengah kegelapan, terang sekecil apapun itu berarti. Saya berasal dari kampung, ya, di Saparua, di Ambon sana. Jadi itu bukan kota. Ambon itu kota, ini masih naik kapal laut itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Mungkin sekarang kalau kapal cepat sekitar 1 jam. Tapi itu kampung. Zaman dulu belum ada listrik, saudara. Jadi kita pakai lampu gantung atau lampu minyak. Nah, nanti yang generasi kalau dibilangin lampu gantung, lampu minyak nggak tahu. Nah ini berarti beda generasi ya. Nah, tetapi ketika kita hidup dalam kegelapan, kita tahu cahaya sekecil apapun itu penting. Tahukah saudara apa yang firman Tuhan bilang buat kita? Yesaya 60. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau saudara selama ini mulai tertidur, saudara mulai malas, saudara mulai punya banyak alasan, pagi ini Tuhan bilang, bangkitlah dan menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Terang itu pribadi, namanya Yesus. Dia sudah datang dan dia tinggal dalam saudara. Karena itu enggak ada satupun kita punya alasan untuk bilang, saya enggak punya terang. Amin. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kegelapan menutupi bumi. Saudara bayangkan kalau saudara ada di satu ruangan yang gelap gulita, lalu saudara cuma masuk, saudara bawa lilin kecil. Begitu lilin yang kecil itu masuk, kegelapan itu pergi. Semakin besar terang kita, semakin besar pengaruh kita dan jangkauan kita. Amin. Jadi jangan bilang, saya lagi bergumul dengan suami saya lagi bergumul dengan pekerjaan saya bergumul. Saudara, sepanjang umur hidup kita pasti ada yang kita gumuli. Pak, saya masih kurang ini, Pak saya masih mana? Sepanjang umur hidupmu kamu masih kurang. Karena begitu kamu udah merasa sempurna, kamu udah ketemu Tuhan. Amin. Setuju? Jadi di tengah kegelapan, terang sekecil apapun itu berarti. Yang berikut ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Saudara perhatikan, terang itu menarik. Kalau kita punya Yesus dan kita belajar jadi terang, sekalipun kita punya banyak kekurangan. Saudara, seringkali kita orang Kristen berusaha menutupi kelemahan kita. Kita berusaha kelihatan baik. Kita kelihatan sempurna. Kita kelihatan selalu kuat. Hei, orang dunia gak butuh Superman. Mereka udah cukup stres. Justru mereka ingin lihat orang-orang yang sama seperti mereka, yang punya banyak masalah, punya banyak pergumulan, tetapi mereka bisa menang melewati itu semua. Amin. Tapi seringkali kita berusaha nutupin terang kita dengan masker.
dengan topeng. Kita berusaha. Saudara, itulah yang namanya roh agamawi. Izinkan Tuhan untuk bersinar lewat saudara. Gak perlu kita berusaha bersinar dengan make up kita. Setuju? Saudara masih ingat kalau musim hujan ya, atau habis hujan di rumah, kalau lampu saudara nyala, apa yang datang? Laron. Tiba-tiba saudara bingung, kok rumah ada laron begini banyak? Kenapa? Karena cahaya terang itu menarik. Nah, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 19. Matius 11 ayat 19. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Tahukah saudara ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu? Ini menarik waktu saya renungkan kembali. Yesus itu ngumpulnya sama tadi. Orang berdosa, pemungut cukai. Tapi justru dia dibenci sama pemuka-pemuka agama. Dan kita tahu ceritanya bagaimana Zakheus ketemu Tuhan. Betul? Saudara, waktu Yesus hidup 2000 tahun yang lalu, ada sesuatu dalam dirinya yang menarik orang datang buat dia. Saudara, gereja perlu mendefinisikan ulang tentang hidup kudus. Kekudusan bukan sesuatu yang dibangun di atas dasar nggak boleh ini, harus begini, nggak boleh begini. Nah, Perjanjian Lama udah membuktikan bahwa di bawah hukum manusia tidak akan pernah bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi saudara perhatikan kekudusan Tuhan, Yesus yang kudus, dalam kekudusannya justru dia menarik orang-orang berdosa datang buat dia. Sementara kita gereja berpikir bahwa kalau kekudusan itu gak boleh ketemu sama orang berdosa. Salah. Dalam perjanjian lama iya, ketika dosa ketemu dengan Tuhan, itu penghakiman yang terjadi. Tapi dalam perjanjian baru, ketika orang berdosa ketemu Tuhan, anugerah Tuhan mengubah mereka dari dalam. Saudara, kalau kita belajar dari Zakheus, Yesus cuman bilang, turun, hari ini aku harus main ke rumahmu. Kita nggak tahu mereka bicara berapa lama, kita nggak tahu apa yang mereka bicarakan. Selama mereka makan ya. Tapi Alkitab mencatat begini, setelah selesai makan, atau sementara makan, tiba-tiba Zakheus berdiri. Dan dia bilang, mulai hari ini, kalau ada yang aku ambil, aku akan ganti sekian kali lipat. Saudara, ada sesuatu yang berubah di dalam dia. Dia adalah orang yang ngambilin, bukan punyanya dia. Maaf, dia itu pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Ya, dia kaya raya. Dari mana? Dia ngambil apa yang bukan jadi bagiannya dia. Pengusaha itu paling takut dua profesi. Di sini sih enggak. Yang pertama tukang pajak, yang kedua pendeta. Dulu, sekarang sih enggak. Ya.
Tetapi yang menarik adalah begini, ketika Yesus datang, saudara perhatikan, setiap kali dia jalan. Saudara masih ingat dia lagi makan sama Matius atau Lewi di rumahnya? Imam? Tiba-tiba seorang perempuan yang gak diundang datang dan nangis di kakinya. Ada sesuatu di dalam Yesus yang menarik. Dan saya percaya hal itu pun ada dalam setiap kita. Cuman sayangnya selama ini kita taruh dia di bawah gantang. Saudara, orang di luar sedang rindu akan hal itu. Paulus menulis, sebab dengan sangat rindu semua manusia sedang menanti-nantikan saatnya di mana anak Allah itu dinyatakan. Saudara nggak nunggu saudara sempurna, enggak. Tapi ketika engkau mulai membuka diri dan izinkan Tuhan untuk bekerja, lewat semua kelemahan, kekurangan, ketidaksempurnaan, lewat masalah demi masalah saudara lewatin, izinkan Tuhan menyatakan terangnya lewat hal itu. Tapi seringkali kita melupakan hal itu, mungkin karena ketika kita melewati masalah, kita berhasil melewatinya, bukan Yesus yang kita tonjolkan, tapi kehebatan kita. Seberapa hebatnya saya? Saudara, Mazmur nanti saudara baca, dikatakan kekudusan, dalam kekudusan itu ada keindahan. Makanya dibilang mari kita menyembah Tuhan, itu terjemahan Inggrisnya bilang dalam keindahan kekudusannya. Tapi image kita tentang kekudusan itu sesuatu yang menakutkan. Hidup kudus itu artinya saudara jadi terang. Hidup kudus itu artinya kita dari waktu ke waktu kita jadi semakin serupa dengan Yesus. Karena gak ada standar kekudusan selain Yesus. Saudara dengan pakai baju putih gak bikin saudara jadi lebih kudus. Saudara berdoa 1 jam itu gak bikin saudara jadi lebih kudus. Selain Tuhan tinggal dalam kita dan izinkan Roh-Nya terus membentuk kita, mengubah kita dari dalam. Amin. Setuju? Sampai sini saudara ngerti? Ya, kita lihat 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan, 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Saudara harus bercahaya. Saudara punya terang, gak boleh ada selubung. Rasa malu, rasa gak layak, pemahaman yang salah, ambisi-ambisi yang salah, tujuan yang salah. Selubung itu kita perlu buka. Salah satu hal yang saya harus terus ingatkan diri saya ketika sesuatu berhasil, itu bukan saya. Karena tanpa kita sadar ketika kita berhasil dan kita merasa itu kita, Kristus gak bisa terlihat. Ya makanya kadang-kala kalau kita bersaksi kita perlu hati-hati. Jangan sampai selubung
Tanpa kita sadar, di tengah situasi yang sulit, kita berjuang, kita jalan dengan Tuhan, dan akhirnya melewati itu semua, kita menang. Ya. Dan seharusnya lewat itu kita bisa menyatakan Tuhan buat orang. Tapi hanya karena motivasi kita salah, terang Tuhan itu kita tutupin. Amin. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Saudara perlu tahu, terang itu dari Tuhan. Saudara bukan sumber terang. Amin. Sama kayak bulan sama matahari. Bulan hanya menampilkan atau merefleksikan cahaya dari matahari. Saudara dan saya pun demikian. Kita hanya menampilkan apa yang ada di dalam kita. Sumbernya bukan kita. Sumbernya adalah Yesus yang ada dalam kita. Setuju? Karena itu kita perlu, bahasa minggu lalu Pak Alex sampaikan, kita perlu connect. Kita perlu terhubung dengan sumber terang. Amin. Orang Kristen ada yang kayak lampu HP. Dia dicas untuk 1-2 hari. Setelah itu dia nggak connect lagi. Nanti sudah mau mati baru dia cas. Kalau lama-kelamaan seperti itu, HP kita rusak. HP aja bisa rusak, apalagi saudara. Kenapa seringkali kita bereaksi salah, kita melihat salah, kita memutuskan salah? Sederhana, karena kita nggak terhubung. Dan karena kita nggak terhubung, lampu kita mulai suram bahkan padam, kita nggak bisa lihat dengan jelas. Saya pernah bilang bahwa kedekatan dengan Tuhan itu membuat kita melihat banyak hal itu jadi lebih jelas. Amin. Ya. Kadangkala suami istri kita ribut, kita pikir pasangan kita yang salah. Kita pikir, tapi waktu kita terhubung pada sumbernya, baru kita sadar, yang salah siapa? Kita. Betul? Ya. Anak muda kadang-kala engkau pikir ini paling benar nih. Udah ini, saya udah kumpul data, sudah begini, saya dengar dari ini, dengar ini. Tenang, coba kamu connect sama Tuhan. Dengarkan dia ngomong. Amin. Yang berikut, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Setelah kita terhubung, saudara, kita diubah. Standarnya bukan gembala, bukan idola saudara, hamba Tuhan yang jadi mentor saudara, bukan. Semua kita standarnya cuma satu, ketika kita diubah jadi terang. Standarnya cuma Yesus. Karena dibilang kita diubah serupa, ya, dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya begini, benar saudara di awal terangnya kecil, redup. Dan saya bilang, dalam kegelapan terang yang kecil itu berarti. Amin. Tapi Tuhan gak puas saudara cuma sampai di situ. Dia pengen saudara punya cahaya itu makin besar, makin besar, makin besar. Caranya gimana?
Izinkan dia untuk membersihkan saudara dari dalam. Karena yang menghalangi bukan di luar, yang di dalam. Saudara, pekerjaan Tuhan yang terbesar itu tidak di luar kita. Seringkali kita bilang, masalah kita Tuhan, ini masalahnya besar sekali. Enggak, masalah yang besar itu terjadi. Tuhan izinkan atau bahkan Tuhan pakai untuk mengubah masalah yang sebenarnya yang ada di dalam saudara. Sikap hati yang salah, kebiasaan yang salah, cara pandang yang salah, pemikiran-pemikiran yang salah. Amin. Nah, selalu saya sampaikan hal ini. Yang terakhir, Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi artinya gini, saudara bercahaya. Dan itu gak bisa kita lakukan kalau bukan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Kita tahu ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan seseorang, dia akan bekerja keluar dan ke dalam. Roh Kudus bekerja keluar, itu namanya karunia. Sekalipun ada satu karunia untuk membangun diri sendiri, namanya karunia bahasa roh. Ya. Oke. Nah, tetapi karunia-karunia yang lain, hampir semua itu untuk melayani orang lain. Untuk ke dalam, Roh Kudus bekerja, itu namanya dia mengerjakan namanya buah-buah roh. Masih ingat Galatia? Ya. Dia mengerjakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, dan sebagainya. Kesetiaan, penguasaan diri. Tujuannya apa? Kembali lagi yang kita belajar. Supaya kita bisa bersinar, bercahaya. Sekarang saya nanya sama kita. Kalau saudara mau cari karyawan, pasti saudara mau yang kriterianya sesuai dengan buah roh. Betul lah? Orang yang penuh kasih, kesabaran, kesetiaan. Iya kan? Kalau saudara mau berteman, bergaul, saudara pasti cari orang yang seperti itu. Dan tahukah saudara, benih itu sudah ada di dalam saudara. Kenapa dibilang buah roh? Karena dia hasil dari proses. Berarti apa? Benihnya sudah ada di dalam saudara. Kapan? Waktu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari itu juga dia menaruh benihnya di dalam saudara. Kalau Tuhan gak taruh benih, dia gak berhak untuk menuntut buah. Kalau Tuhan gak menaruh benih rohnya dalam kita, dia gak berhak untuk nuntut ada buah. Setuju? Setuju? Nah, izinkan Tuhan bentuk saudara melewati semua proses untuk menghasilkan buah-buah yang indah.
Amin. Dan satu hal yang terakhir yang saya ingin tegaskan adalah ini. Kemampuan kita untuk dibentuk. Saudara, itu sangat dipengaruhi oleh hubungan kita dengan Tuhan. Kedalaman hubungan kita dengan Tuhan menentukan seberapa lenturnya kita untuk dibentuk sama Dia. Saya ulangi, kedalaman hubungan saya, saudara dengan Tuhan akan sangat berpengaruh, sangat menentukan kemampuan kita atau seberapa lenturnya kita untuk dibentuk. Kalau saudara ketika dibentuk mulai rasa nggak tahan, mulai rasa, pertama kali yang saudara harus cek gimana hubungan saudara sama Tuhan. So, kalau saudara dipenuhi oleh Tuhan, dipenuhi oleh kasih Tuhan, saudara punya kelenturan. Emas semakin murni, dia akan semakin lentur. Amin. Ya. Bahkan saya sempat baca salah satu artikel itu bilang emas semakin murni itu bisa kelihatan wajah. Orang zaman dulu bercermin itu pakai emas, cerminnya dari emas. Sebelum mereka menemukan kaca. Amin. Jadi waktu kamu dibentuk sama Tuhan sampai kualitasmu, orang lihat cuman Tuhan ada di sana. Amin. Tapi mulailah dengan apa yang ada padamu, izinkan Tuhan bersinar. Dia enggak nunggu sampai saudara sempurna, enggak. Karena itu enggak akan pernah terjadi. Dia mau hari ini, saat ini. Amin. Dia mau bersinar lewat saudara. Justru waktu saudara sadar bahwa saudara adalah terang, saudara akan semakin terpacu untuk berubah. Ya, saya undang semua pemain musik naik sebentar. Kita nyembah Tuhan sama-sama sebelum kita tutup. Boleh ya? Boleh dong? Ayo. Kita nyanyi lagu yang tadi aja. Mari kita bangkit berdiri sebelum kita tutup. Selalu bersamamu, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku tepati ku
dan keagungan-Mu. Nikmati Dia. Tuhan, Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segala. Tanpa musik. Ku nikmati keindahan dan keagungan. Semakin engkau menikmati keindahannya, engkau tidak tahan untuk berubah. Kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Saudara bayangkan saudara seperti Zakeus yang hari itu ketemu Tuhan. Dia rindu untuk lihat Yesus, tetapi dia punya batasan. Tetapi Yesuslah yang datang. Ketika dia merasa dia terbatas, dia nggak bisa untuk bertemu. Yesus datang untuk bertemu dengan dia. Dan hari itu, sementara Zakeus atau saudara duduk dan makan, ketika Yesus berbicara, ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Kasih yang begitu murni. Zakeus tahu dia dihujat oleh banyak orang, dia dibenci oleh banyak orang. Tapi Sang Juru Selamat datang ke rumahnya. Saya berdoa hari-hari ini ketika saudara dalam hadirat-Nya, engkau diubah. Engkau diubah. Musa dibilang orang yang sangat lemah lembut, yang pernah hidup di muka bumi ini. Lemah lembut artinya kemampuan untuk punya kemampuan yang luar biasa untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan Musa dapatkan itu karena setiap hari Alkitab menulis dia akan datang ke kemah pertemuan. Dan ketika Musa datang, Musa tiba di kemah pertemuan, maka tiang awan itu akan datang dan hinggap di atas kemah pertemuan. Disitulah Tuhan bergaul dengan Musa. Saya percaya ada banyak hal yang kita nggak bisa selesaikan dengan kekuatan kita. Karena itu hari-hari ini mari kita datang. Lebih banyak datang di kakinya. Bapa di sorga, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran-Mu.
Hamba percaya bahwa Roh Kudus Engkau menghidupkan setiap firman-Mu Tuhan untuk setiap kami. Kami pulang dari tempat ini. Kami tidak pulang dengan kosong. Kami tidak pulang dengan putus asa. Kami tidak pulang dengan tanpa pengharapan. Tapi kami pulang dari tempat ini dengan sukacita, dengan kekuatan, dengan kemerdekaan, kebebasan Tuhan. Terima kasih dan kerinduan yang besar untuk kami terus ada bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu buat Tuhan. Kiranya turun atas setiap kita anugerah yang sempurna dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Demi nama Yesus Tuhan, yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.